Halo semua. Pada tanggal 9 Februari 2023, Lembaga Alkitab Indonesia meluncurkan Alkitab Terjemahan Baru, edisi kedua. Saya mendapatkan permintaan di kolom komentar untuk membahas tentang perubahan pada Alkitab Lai ini. Salah satu pertanyaan yang banyak dipertanyakan adalah, kenapa kitab suci orang Kristen berubah lagi? Jadi pada video ini, kita akan membahas, kenapa kitab suci orang Kristen berubah. Dan apa saja contoh perubahan yang terjadi di dalam Alkitab Lai Terjemahan Baru edisi kedua ini dibandingkan edisi sebelumnya. Informasi yang saya dapatkan berasal dari selebaran Lembaga Alkitab Indonesia, karena saya adalah reseller Alkitab dari Lai juga. Jadi, kalau kamu memang mau tahu jawabannya, perhatikan video ini sampai selesai. Kalau kamu tidak mau tahu jawabannya, lebih baik kamu tidak usah nanya. Oke, kita mulai aja ya. Perhatian, ini peringatan. Nonton tanpa ragi dapat menyebabkan stroke bagi pecandu ajaran kebencian yang tidak mau bertobat. Si tanpa ragi ini Laskar Kristus. Itu waktu tanpa ragi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu. Bikin darah dingin naik itu. Jadi, buang kebencian Anda sekarang dan gunakan hati nurani yang bersih demi keselamatan Anda. Nah, pertanyaan kenapa kitab suci orang Kristen berubah, biasanya bukan dipertanyakan oleh umat Kristen, tetapi oleh umat Muslim. Umat Muslim mempertanyakan hal ini karena dua hal. Yang pertama, adalah karena umat Muslim mempunyai persepsi bahwa kitab suci itu untuk dihafal, bukan untuk dimengerti. Yang kedua, adalah karena umat Muslim mengira bahwa kitab suci mereka tidak pernah berubah sejak zaman Muhammad. Padahal, Al-Quran yang dianggap asli, yang berbahasa Arab, juga berkali-kali mengalami perubahan sepanjang sejarah. Hanya saja umat Muslim tidak tahu dan tetap percaya buta bahwa kitab sucinya tidak pernah berubah. Al-Quran berbahasa Arab yang dianggap asli dan dihafalkan oleh umat Muslim di Indonesia saat ini adalah Al-Quran versi Hafs yang terakhir diedit pada tahun 1924 di Kairo. Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir, itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia itu bacaan Asim. Ya. Nah, di negara-negara lain mereka menggunakan bacaan yang berbeda. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Ya. Nah, oke, sudah. Tapi kan bukankah di depannya ditulis Rosem Utsmani? Ya. Setiap Quran biasanya dipakai arti Rosem Utsmani. Artinya ini naskah berasal dari Utsman. Itu kan yang kita yakini. Oke, baik. Tapi apakah benar Al-Quran yang kita memang ini sensitif ya? Saya sebenarnya takut ngomong Quran itu. Iya. Atau kita skip Qur'annya, karena ini kitab suci yang paling sensitif kita omongin. Ntar saya dibilang, ini kok mengkritik Al-Quran? Saya tidak mengkritik Al-Qurannya ya. Ini harus Anda pahami. Yang saya persoalkan itu adalah sejarahnya. Sejarah teks
pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran ini terbentuk. Nah, jadi seperti halnya kitab-kitab suci agama lain, Al-Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang itu terjadi secara gradual. Kalau Anda baca kitab Ibnu Abi Daud Al-Sijistani yang berjudul Kitabul Masahif, ya, bahkan judulnya saja menarik, Kitabul Masahif. Artinya Masahif itu jamak dari mushaf. Artinya lebih dari satu mushaf, ada banyak mushaf. Ya. Nah, Al-Sijistani ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak, bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini ya. Jadi kenyataannya, kitab suci umat muslim berubah di dalam bahasa aslinya. Sedangkan kitab suci umat Kristen berubah di dalam bahasa terjemahannya. Jadi, kalau kamu mengutip surah Al-Baqarah 79, celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka dalam kurung sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah. Dalam kurung dengan maksud, untuk menjualnya dengan harga murah. Lalu kamu tujukan kepada umat Kristen? Kamu salah alamat. Ayat ini lebih cocok ditujukan kepada orang-orang Mesir yang menulis Al-Quran dengan tangan mereka sendiri pada tahun 1924. Nah, apakah kitab suci umat Kristen tidak ada bahasa aslinya? Tentu saja ada. Dan teman-teman bisa lihat secara online di situs biblehub.com. Kalau teman-teman mau lihat dalam bentuk manuskrip, teman-teman bisa lihat sendiri di museum. Kenapa bahasa asli Alkitab tidak ditampilkan di dalam Alkitab yang dijual di pasar? Jawabannya adalah karena kamu tidak mencarinya. LAI menjual Alkitab khusus yang isinya ada 2 bahasa secara bebas. Kalau kamu mau beli, silakan. Kalau kamu tidak mau beli, untuk apa kamu mempertanyakannya? Nah, kenapa orang Kristen tidak menggunakan Alkitab 2 bahasa? Atau secara lebih spesifik, kenapa orang Kristen tidak menghafal kitab suci dalam bahasa aslinya? Karena tidak ada gunanya kamu menghafal sesuatu yang tidak kamu mengerti. Kitab suci itu untuk dimengerti, bukan untuk dihafal. Lagian, sebenarnya ada orang-orang Kristen yang hafal Alkitab. Hanya saja, tidak ada yang pamer membanggakan diri karena hafal Alkitab. Karena, sesuatu adalah kitab suci atau bukan, memang tidak dinilai dari apakah bisa dihafal. Banyak tuh yang hafal kitab undang-undang. Tetapi kitab undang-undang bukan kitab suci. Jadi terserah kamu, jika menurut kamu, kitab kamu suci, karena bisa dihafal. Tetapi menurut saya, menghafal sesuatu yang tidak dimengerti, adalah sebuah kebodohan. Bagi saya, dan setahu saya bagi semua umat Kristen, kitab suci itu harus bisa dimengerti, bukan harus bisa dihafal. Karena kitab suci itu, harus bisa bermanfaat, untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, supaya pembaca mengerti itulah, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia diperbarui. Bukan karena bahasa aslinya berubah, tetapi karena bahasa Indonesia berubah. Contohnya, di dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 17, terjemahan baru edisi pertama, terdapat kata ganja. Dibuatnya pula 2 jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu. Jala-jala itu semacam kawat berpilin, semacam untaian rantai. 1 jala-jala untuk ganja yang satu, dan 1 jala-jala untuk ganja yang kedua. Nah, apa arti kata ganja? Kalau masyarakat Indonesia zaman sekarang mendengarkan kata ganja, yang dipikir adalah tanaman yang mengandung zat narkotika. Tetapi masyarakat Indonesia pada zaman dulu, pada tahun 1974, ketika Alkitab terjemahan baru edisi 1 diterbitkan, arti ganja adalah bagian keris yang melekat pada bilah, atau gagang, atau pegangan kujang. Jadi kata ganja di dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 17 itu harus diubah, bukan karena edisi 1 salah, dan bukan karena orang Kristen mau mengubah maknanya.
tetapi karena bahasa Indonesia yang berubah. Teks aslinya berbunyi apa? סבכים מעשה. סבכה גדילין מעשה. שרשרות לכותרות אשר על הראש העמודים. 7 לכותרת. האחת ו7 לכותרת השניתה. Kamu ngerti gak? Kalau gak ngerti, untuk apa dihafal? Nah, kata ganja di dalam teks aslinya adalah לכותרות. kata apa yang cocok untuk menerjemahkan לכותרות. di dalam bahasa Indonesia sekarang ini? Kata ganja sudah tidak cocok. Apakah berarti Alkitab terjemahan baru edisi 1 salah? Tidak. Bagi orang Indonesia, pada tahun 1974. Tetapi sekarang ini, orang Indonesia tahun 2023, sudah tidak mengerti apa arti kata ganja di situ. Jadi Lai mengganti kata ganja itu dengan kata balok pada terjemahan baru edisi 2. Apalagi yang berubah? Penggunaan kata dari dan daripada. Teman-teman bisa lihat bagaimana Presiden Soeharto menggunakan kata daripada di pidato-pidatonya. Kita akan melakukan liberalisasi daripada perdagangan bebas. Nah, untuk menghadapi banjirnya daripada barang-barang itu, maka hanya dengan mencintai tanah air, maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Jadi kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik, tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsanya. Apa? Produknya tidak ada yang membeli. Kalau tidak ada yang membeli, pabriknya tutup. Lantas semua tidak bisa bekerja, tidak bisa makan. Lah itu. Tetapi bahasa Indonesia zaman sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Sekarang ini, kata daripada dipergunakan sebagai perbandingan, sedangkan kata dari dipergunakan sebagai penunjuk sumber. Oleh karena itu, penggunaan kata dari dan daripada diperbarui di dalam terjemahan baru edisi 2. Contohnya, di Matius 6 ayat 13 terjemahan baru edisi 1, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di edisi 2 menjadi, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Apakah mengubah makna? Tidak. Apakah edisi 1 salah? Tidak. Untuk orang Indonesia pada tahun 1974. Hal lain yang berubah adalah ejaan baku. Misalnya sorga menjadi surga. Korban menjadi kurban. Sekali lagi, apakah edisi 1 salah? Tidak. Tetapi sekali lagi, bahasa Indonesia yang sudah berubah sejak tahun 1974. Perubahan Alkitab terjemahan baru dari edisi 1 menjadi edisi 2 kurang lebih seperti itu. Bukan karena orang Kristen mengubah isi Alkitab, tetapi karena bahasa Indonesia berubah. Contoh lain adalah di dalam Mazmur 126 ayat 2-3 edisi 1 tertulis, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Maksud perkara di situ adalah urusan atau persoalan. Tetapi sekarang ini, ketika kita mendengarkan kata perkara, yang kita pikirkan adalah kasus hukum. Oleh karena itu, pada edisi 2 diubah menjadi, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Amos 5 ayat 7 edisi 1 tertulis, Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh, dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Kamu tahu arti ipuh? Gak tahu? Sekarang edisi 2 diubah menjadi, Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi racun pahit. Galatia 5 ayat 9 edisi 1 tertulis, sedikit lagi, sudah menghamirkan seluruh adonan. Kamu tahu arti menghamirkan? Sekarang Galatia 5 ayat 9 edisi 2 menjadi, sedikit lagi, sudah membuat seluruh adonan mengembang. Nehemia 1 ayat 8 edisi 1 tertulis, ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu. Yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Kata berubah setia di situ diganti menjadi berlaku tidak setia pada edisi 2. Nah, itu adalah contoh-contoh perubahan dari terjemahan baru edisi 1 menjadi edisi 2. Apakah banyak yang berubah? Tentu saja banyak. Apakah orang Kristen mengubah makna kitab suci? Tentu saja tidak. Bukan orang Kristen yang mengubah makna, tetapi makna di dalam bahasa Indonesia yang sudah berubah.
Apakah orang Kristen menjadi goyah imannya karena LAI merevisi Alkitab? Tentu saja tidak. Jadi, jika kamu mentertawakan orang Kristen, atau berharap orang Kristen keluar dari agamanya karena LAI merevisi Alkitab, itu berarti kamu adalah orang kurang cerdas, yang cuma bisa menghafal tanpa mengerti. Kalau kamu mau menjadi orang yang cerdas, berhentilah buang waktu untuk menghafal apa yang tidak kamu mengerti. Jelas ya? Nah, seperti yang saya katakan di awal, saya juga adalah reseller Alkitab terjemahan LAI. Jadi, buat teman-teman yang mau membeli Alkitab LAI, terjemahan baru edisi kedua, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ini, atau berkunjung ke tokopedia.com/openbiblika. Buat teman-teman yang mau Alkitab, yang sudah tidak ada kata Allahnya, informasi yang bisa saya berikan adalah, Alkitab LAI terjemahan baru edisi kedua, masih menggunakan kata Allah. Jadi buat teman-teman yang mau Alkitab, yang sudah tidak ada kata Allahnya, teman-teman bisa beli Alkitab terjemahan Yayasan Lentera Bangsa, ILT edisi 4, atau Bahasa Indonesia Lugas. Selain itu, teman-teman juga punya alternatif untuk membeli Alkitab IMB, terjemahan Yayasan Anugerah Kebenaran Indonesia, di tokopedia.com/openbiblika juga. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita, memberkati.